Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudara? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas atau cari tahu informasi yang sangat penting. Siapa sih sebenarnya orang paling kaya? Di dunia modern saat ini, tiap tahunnya daftar orang terkaya selalu dimiliki oleh orang yang itu saja. Selain itu, bahas seputar berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan harta orang-orang terkaya ini pasti membuat orang banyak tercengang. Walaupun demikian, orang-orang terkaya di zaman ini ternyata bukanlah orang terkaya sepanjang masa. Untuk zaman modern sekarang ini, orang paling kaya sejagat adalah Jeff Bezos. Beliau adalah pengusaha terkaya di dunia sepanjang sejarah modern. Dia adalah pendiri perusahaan teknologi terbesar di dunia, Amazon. Kekayaan bersihnya 165 miliar dolar atau dirupiahkan sebesar 2.500 triliun. Namun kekayaannya belum apa-apa dibanding dengan muslim yang satu ini. Siapakah dia? Yuk kita ikuti ulasan lengkapnya. Gelar orang terkaya sepanjang sejarah dipegang oleh seorang penguasa asal Afrika Barat yang memerintah kerajaan Mali. Orang ini bernama Mansa Musa yang diyakini memiliki kekayaan hampir tidak terbatas dan tidak akan habis-habis kendati harta itu terus dibagi-bagikan. Penguasa Afrika Barat di abad ke-14 yang amat sangat kaya, sampai-sampai saking dermawannya sedekah yang ia berikan menghancurkan perekonomian suatu negeri. Coba kita bayangkan. Dirangkum dalam laman BBC, kekayaan Mansa Musa diperkirakan mencapai lebih dari 400 triliun. Wah, banyak sekali dong. Kalau dirupiahkan 5.673 kontinium, tambah sifatnya yang murah dan senang membagi harta, sempat menghancurkan ekonomi seluruh negara. Kekayaan Mansa Musa berupa kerajaan yang membentang sekitar 2000 mil dari Samudra Atlantik sampai ke Niger modern, termasuk area yang sekarang disebut Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, dan Pantai Gading. Daratan yang begitu besar tersebut juga mengandung sumber daya yang besar dan berharga seperti emas dan garam. Sebagai penguasa, Mansa Musa memiliki akses yang tidak terbatas ke sumber kekayaan yang paling berharga di dunia di abad pertengahan. Wilayahnya juga merupakan pusat perdagangan utama yang memperdagangkan emas dan barang lainnya yang menjadi sumber kekayaan. Jumlah kekayaan Musa jika dihitung di masa kini sungguh luar biasa, sampai hampir mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu, ungkap Rudolf Schwartz, guru besar sejarah di Universitas California, kepada BBC. Musa Mansa lebih kaya daripada apa yang orang bayangkan, ujar Yakub Datson yang menulis tentang Raja Afrika. Pada tahun 2012, situs web Amerika Serikat Celebrite Net Worth perkirakan jumlah kekayaan Musa berada di angka 400 miliar atau sekitar 5,72 kuadriliun. Namun sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaannya tak mungkin dijawantahkan ke dalam angka. Yuk kita intip perbandingan 10 orang terkaya sepanjang masa. Mansa Musa, kekayaannya di luar nalar. Kemudian yang kedua, Augustus Kaisar, yaitu Kaisar Roma, kekayaannya 65,9 kuadriliun. Kemudian posisi ketiga, Zhou Shu, yaitu Kaisar dari Cina, kekayaannya tak terhitung. Kemudian posisi keempat, Akbar I, yaitu Kaisar dinasti Mughal India, kekayaannya juga tak terhitung. Posisi kelima ditempati oleh Andrew Carnegie, industrialis keturunan Skotlandia Amerika,
kekayaannya 5,32 kuadriliun. Kemudian yang keenam, John D. Rockefeller, jutawan bisnis Amerika, kekayaannya 4,88 kuadriliun. Kemudian posisi ketujuh posisi oleh Nikolai Alexandrovich Romanov, yaitu Kaisar Rusia, kekayaannya 4,29 kuadriliun. Yang selanjutnya posisi ke-8, Mr. Osman Ali Khan, itu dia adalah bangsawan India, kekayaannya 3,29 kuadriliun. Yang posisi 9, William Sang Penakluk, yaitu kekayaannya 3,8 kuadriliun. Dan posisi terakhir, tentunya kita mengenal beliau adalah Muammar Gaddafi, yaitu dia telah berkuasa Libya dengan kekayaan 2,86 kuadriliun. Jika melihat daftar orang terkaya saat ini, pasti kamu akan tercengang. Kenapa tercengang? Namun bisa dikatakan orang-orang terkaya saat ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Mansa Musa. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Mansa Musa diyakini merupakan manusia terkaya sepanjang masa. Dilansir laman National Geographic, Mansa Musa atau yang juga dikenal sebagai Musa I dari Mali merupakan seorang yang menguasai kerajaan Mali dari tahun 1312 Masehi sampai 1337 Masehi. Ia menggantikan raja sebelumnya Abu Bakar II yang menghilang di laut saat menjelajah Samudra Atlantik. Sebenarnya Mansa Musa mewarisi kerajaan yang sudah makmur, namun di bawah kepemimpinan Musa Mansa, Mali menjadi salah satu kerajaan terkaya di Afrika. Mansa Musa pun berada di antara orang-orang terkaya di dunia. Mansa Musa memang seorang penguasa yang dermawan. Dalam perjalanannya, ia akan memberikan begitu banyak emas dan rombongannya akan berbelanja besar-besaran di pasar. Hal ini membuat nilai dinar emas Kairo pada saat itu turun sebesar 20%. Itu membayangkan perlu waktu 12 tahun bagi pasar emas yang banjir untuk pulih. Kunjungan Mansa Musa beserta rombongannya membuat semua pedagang Mesir berbahagia hingga menaikkan harga-harga barang dagangannya. Saat Mansa Musa berkuasa, negeri-negeri Eropa sedang berkubang dalam perang saudara dan jatuh miskin. Pada saat itu Kekaisaran Mali berkembang berkat sumber daya alam yang melimpah, terutama emas dan garam. Wilayah Kekaisaran Mali ketika itu berkembang mulai dari pesisir Atlantik hingga pusat perdagangan di Timbuktu serta sebagian gurun Sahara. Jika dibandingkan dengan saat ini, wilayah kekuasaan Mansa membentang dari Senegal hingga ke Mali. Tetapi pada tahun 1324 Masehi, di luar mengetahui kekayaan Mansa Musa, ketika itu sebagai seorang muslim yang taat, Mansa Musa memutuskan untuk pergi ke Mekah menjalani ibadah haji. Dalam perjalanan itu Mansa Musa membawa serta rombongan yang terdiri dari 10.000 tentara, budak dan para ksatria yang berpakaian sutra, serta membawa perkakas yang terbuat dari emas. Rombongan itu juga membawa ratusan kilogram emas. Rombongan Mansa Musa menarik perhatian besar ketika mereka melihat Mesir. Menurut laman History, kedatangan rombongan Musa masih dibicarakan di Mesir lebih dari 1 dekade setelah perjalanan itu. Bayangkan. Dilansir dalam laman Ancient History, Raja Afrika Barat ini membawa 100 unta yang masing-masing membawa 135 kg debu emas, 500 orang budak, dan tiap orang membawa tongkat emas seberat 2,7 kg. Selain itu ada ratusan unta yang membawa makanan dan tekstil. Raja Mali ini juga memberikan 50.000 dinar emas kepada Sultan Mesir pada pertemuan pertama. Bayangkan,
seberapa banyak emas yang bisa dimiliki oleh satu individu, lalu dikalikan dengan 2. Semua catatan sejarah ini berusaha menggambarkan kekayaan sebesar itu. Kata sejarawan University of Michigan, World War pada masa Kairo itu adalah orang terkaya yang disaksikan oleh manusia sedunia. Bangsa Musa meninggalkan Keramata dan merupakan di Kairo hingga Al-Kubari yang menjadi kota itu 12 tahun setelah kedatangan bangsa Musa ke sana. Ingat bagaimana orang-orang Kairo menjadi raja Mali tersebut. Dengan boros Mansa Musa memberikan emas yang dibawanya di Kairo, sampai-sampai persinggahannya selama 3 bulan di kota tersebut menyebabkan anjloknya harga emas di kawasan tersebut selama 10 tahun dan menghancurkan perekonomian di sana. Perusahaan teknologi Amerika Serikat memperkirakan berdasarkan nilai emas perjalanan Mansa Musa menyebabkan kerugian ekonomis senilai $1,5 miliar. Mansa Musa kembali dari Mekah bersama strategi yang kiawan Islam masuk dari penggemar puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama H.S. Saheli yang dikenal sebagai perancang jiwa rubber yang terkenal. Raja dikabarkan dibayar dengan 200 kg emas yang jika dikonversikan ke dalam mata uang saat ini sebesar 117,2 miliar. Dalam perjalanan pulangnya, Mansa Musa melintasi Mesir kembali dan menurut beberapa orang, ia mencoba untuk membantu memulihkan perekonomian Mesir yang sudah hancur dan porak-poranda dengan menarik sebagian emas dari peredaran. Mansa Musa menyebut kerajaannya yaitu Mali dan Inggris sendiri dunia pada peta catatan atlas yang berasal dari tahun 1975 sebuah menggambar raja Afrika di atas singgasana emas puncak sambil memegang sebuah emas di tangannya. Pintu itu menjadi Eldaradonya Afrika dan orang-orang yang datang dari dunia dekat dan jauh untuk melihatnya secara langsung. Pada abad ke-19 negeri tersebut masih menyimpan sebuah mitos sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia dan menjadi incaran para pemburu dan penjelajah Eropa, di mana hal ini sebagian besar berkat apa yang dilakukan Mansa Musa 500 tahun sebelumnya. Coba kita bayangkan, Mansa Musa meninggal dunia tahun 1337 Masehi. Pada usia 57, kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya yang tidak mampu menjaga keutuhan kerajaan, sehingga sejumlah daerah memisahkan diri dan akhirnya kerajaan itu pun runtuh. Kedatangan bangsa Eropa di kemudian hari ke Afrika menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali. Sejarah periode abad pertengahan masih dilihat sebagian besar orang sebagai sejarah dunia barat, ujar Lisa Corin-Coraxes, Direktur Blog Museum of Art, menjelaskan mengapa kisah tentang Mansa Musa tidak populer. Jika saja bangsa Eropa tiba dalam jumlah besar di masa Musa memerintah dengan Mali yang tengah berada di puncak kejayaannya dengan pasukan militer dan kekuatan ekonomi, dibandingkan kondisi ratusan tahun setelahnya, pasti semuanya tidak akan seperti yang kita lihat saat ini, ujarnya. Setelah kematiannya, legenda Mansa Musa hilang begitu saja. Berikut emas dan segenap kekayaannya yang luar biasa di Timbuktu yang dulu marak sebagai pusat produksi emas segera menusuk pamornya sedemikian rupa sehingga dengan menghilangnya emas dari tanah Mali. Tapi bagaimanapun legenda Mansa Musa sudah menarik perhatian dunia.
memunculkan rasa ingin tahu, dan bahkan secara tidak langsung memicu lahirnya kolonialisme bangsa-bangsa Eropa ke benua Afrika. Pertanyaan menarik diberikan oleh Emon Geron bila menilik ke belakang Afrika abad ke-19 yang merupakan konsekuensi dari munculnya legenda emas, Timbuktu dan perebutan wilayah Afrika. Apakah mungkin akan berbeda kisahnya bila nama Musa tidak pernah dikenal dan daya tarik pikat emas tidak pernah sedemikian kuat pada era Victoria? Puncak masa keemasan Mali tersebut hanya berlangsung sekejap. Mansa Mula meninggal pada 1337 setelah 25 tahun memerintah Mali. Sepanjang sejarah Mali tak ada raja pengganti yang mampu menandingi kualitas Mansa. Bahkan ketiga sejarawan muslim yang terkenal Ibnu Khaldun menulis karya magnum opusnya Mukadimah pada tahun 1377 atau hanya 50 tahun setelah perjalanan Haji Mansa ke Mekah. Kekaisaran Mali telah mengalami kemunduran yang signifikan. Akhirnya kekayaan Songhai yang berbasis di Afrika Barat dengan ibu kota Goa, yaitu sekarang Nigeria, muncul dan mengalahkan kekaisaran Mali yang memudar pengaruhnya pada abad ke-14, 15 dan ke-16. Demikianlah gambaran seputar Mansa Musa, si manusia paling kaya sepanjang masa. Jika mengetahui kekayaan dan kebaikan sang penguasa Afrika Barat ini, tak mengherankan jika kisahnya masih terus dibahas dan disanjung. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya. Ini masih tahap belajar. Terima kasih banyak.